Hai, saya Sang Manhal. Good morning. Kembali kita di video pembelajaran kita ya di hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Jumpa halo mah. Hala ya. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya supaya Tuhan selalu melindungi kita dan mengucapkan terima kasih untuk hari ini ya. Oke, kita mulai berdoa. San Kaise. Hala, oke, doanya sudah selesai ya. Kita akan mulai pembelajaran kita ya. Oke, kita akan belajar tematik di tema 5 yang berjudul tentang wirausaha. Nah, kita ada di subtema 2 yang berjudul tentang usaha di sekitarku. Nah, kita masuk di pembelajaran 3 sampai 4 di video ini. Oke. Kita akan belajar tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, untuk muatan IPA kita akan memahami kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk muatan bahasa Indonesia kita akan menulis daftar riwayat hidup dan menyampaikannya secara lisan. Selanjutnya untuk muatan PPKN kita akan mengidentifikasi sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Oke, sudah paham tujuan pembelajarannya? Oke, nah dalam video ini nanti Lause akan beri penilaian KI 4 ya untuk muatan bahasa Indonesia tentang daftar riwayat hidup. Nah, jadi kalian akan disuruh untuk menulis daftar riwayat hidup kalian masing-masing. Oke? Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Oke? Oke, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini ya. Di muatan IPA halaman 128 berjudul tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu magnet? Iya, magnet itu adalah suatu benda yang mempunyai medan magnet, atau secara singkatnya magnet itu adalah benda yang memiliki daya tarik menarik ya, bisa menarik sebuah benda yang memiliki gaya magnetis. Oke. Nah, nama magnet ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis lithos. Nah, itu nama magnetnya dalam bahasa Yunani itu magnetis lithos. Nah, yang artinya itu adalah batu magnesian. Nah, jadi dia orang Yunani bilang magnet itu adalah batu magnesian. Jadi batu yang mempunyai gaya magnetis. Oke. Nah, magnet memiliki banyak kegunaan. Jadi magnet ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, maksudnya adalah jadi magnet itu membantu benda yang akan kita gunakan supaya berfungsi dengan baik. Itu maksudnya ya. Nah, salah satu contoh benda yang terdapat magnetnya yaitu ada di sini ada gambar 4 gambar ya. Untuk gambar yang pertama itu adalah pin. Pin yang berisi magnet yang menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Nah, kalau yang kita lihat di sekolah, kita dapat pin ini di tempelan papan tulis, ya kan? Nah, sering di papan tulis kita itu ada tempelan magnet kan? Nah, yang kita gunakan untuk membuat pengumuman, ya kan? Nah, di situ ada magnetnya tuh di pin itu, ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet. Nah, pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Jadi, sebelum ada karetnya itu dimasukkan dulu, ditempel dulu di situ magnet supaya bisa nempel dengan
bagian yang satu kulkasnya. Oke. Nah, gambar yang ketiga, penjepit berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Nah, ya, bisa lihat tas mama itu ya, ada penjepitnya itu. Nah, di situ ada magnet walaupun dia sedikit. Kadang dia ada yang banyak, ada yang dua magnetnya, ada yang dua kancingnya itu. Nah, ada yang tiga. Nah, kebetulan di sini ada satu ya. Iya, contoh pada gambar itu tasnya itu masih satu kancingnya. Nah, untuk gambar yang keempat, tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan mur. Iya, di obeng itu di ujungnya ada diletakkan magnet supaya bisa menarik mur-mur yang akan keluar atau yang akan dimasukkan ke dalam sebuah benda. Oke? Oke. Nah, di halaman 129 ada ayo berlatih. Kita akan kerjakan soal-soalnya ya. Soal yang pertama adalah lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, yang A, bagian yang A adalah dari benda-benda berikut yaitu paku, pensil, penggaris plastik, karet, penghapus, dan paku payung. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah paku dan paku payung. Pensil, penggaris plastik, karet, dan penghapus dia tidak memiliki gaya magnetis ya, jadi tidak bisa ditarik oleh magnet. Oke? Nah, untuk yang B, kekuatan terbesar pada magnet yang membuat benda-benda magnetis dapat tertarik terletak pada bagian mana? Iya, kemarin sudah kita pelajari ya, di bagian kedua kutubnya, baik kutub yang di sisi kiri maupun sisi kanan. Iya, di kutub utara ataupun kutub selatannya ya. Untuk bagian C, perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar A dan B. Gambar A itu kompas, gambar B ada magnet U yang menarik paku-paku ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, di situ kegunaan magnet pada gambar A adalah sebagai penunjuk arah, penunjuk utara ya, arah utara ya. Selanjutnya yang kedua, kegunaan magnet pada gambar B. Ya, dia akan menarik benda-benda yang memiliki sifat magnetis seperti paku ya. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Tuliskan 5 contoh benda yang menggunakan menggunakan magnet, yaitu kompas, telepon, mikrofon. Nah, di mikrofon ternyata juga ada ya, speaker, kartu ATM, dan gunting. Nah, kartu ATM juga ada ya. Nah, di situ diminta 5, lalu tempelkan di sini jawabannya 6 supaya kita lebih banyak lagi pahamnya tentang benda-benda yang memiliki magnet ya. Oke, untuk soal yang ketiga, tuliskan kegunaan benda-benda pada nomor 2. Kegunaan kompas yaitu sebagai penunjuk arah. Selanjutnya telepon itu sebagai alat komunikasi kita ya. Mikrofon itu untuk pengeras suara, dan speaker sama juga pengeras suara ya, tapi untuk volume yang lebih besar lagi ya. Kartu ATM. Apa itu? Alat mempermudah kita transaksi. Jadi gampang kita mau bayar ya kan? Nah, lalu gunting. Memotong bahan yang tipis. Oke? Kalau begitu kita akan lanjut muatan bahasa Indonesia ya di halaman 130. Nah, di situ kita akan belajar daftar riwayat hidup. Nah, perhatikan gambar lembar daftar riwayat hidup berikut dan cermati fungsi bagian-bagiannya. Nah, di situ ada daftar riwayat hidup, ada tulisannya daftar riwayat hidup. Nah, itu adalah judul formulir. Nah, biasanya file itu ada judul-judulnya ya. Nah, yang ini adalah judulnya adalah daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini untuk mengetahui pengalaman-pengalaman kita supaya orang mengenal pengalaman apa yang kita
lakukan atau yang kita dapatkan dulunya tuh ya. Lalu yang kedua, identitas diri, berisi tentang identitas diri seseorang yang mencakup nama, umur, tempat dan tanggal lahir, juga alamat. Oke. Nah, selanjutnya ada riwayat pendidikan, berisi tentang latar belakang pendidikan dari tingkat dasar, dari SD ya, sampai yang paling tinggi. Nah, kalau dia sampai S2, boleh ya ditaruh di situ ya. Nah, ini sih biasanya untuk nanti kita melamar pekerjaan, ini sangat dibutuhkan. Nah, kenapa Lause jadi kok kita pelajarin sekarang? Iya, supaya kalian pahami dulu gimana sih supaya mengenal data diri sendiri. Oke? Nah, jadi nanti waktu tulisnya saat dewasa, oh iya aku sudah pernah belajar seperti ini dulu waktu SD. Nah, nanti SMP, tingkat SMP dan SMA, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang daftar riwayat hidup ini ya. Nah, ini untuk mengenal saja. Nah, lalu pengalaman bekerja, berisi tentang pengalaman seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Jadi ini pengalaman pekerjaannya ya. Lalu penyertaan pengisian formulir, itu berisi tentang waktu pembuatan formulir, nama dan tanda tangan. Beberapa dilengkapi dengan materi. Nah, di situ ada biasanya prangko diletakin. Iya, ada beberapa untuk diletakin prangko, ada yang tidak. Tidak apa-apa, kalau mau buat boleh prangkonya, kalau tidak ya tidak apa-apa. Oke, paham sampai di sini? Oke. Nah, informasi yang ditulis dalam riwayat hidup dapat disesuaikan dengan informasi tentang diri sendiri. Jadi daftar riwayat hidup itu tentang diri kita sendirilah. Ya, misalnya karena kita masih seorang pelajar dan belum bekerja kan, daftar riwayat hidupnya. Jadi kita tidak perlu menulis daftar riwayat hidup pekerjaan. Nah, seperti yang tadi itu adalah contoh daftar riwayat hidup. Iya, untuk melamar pekerjaan nanti saat kita dewasa ya. Iya, Lause juga waktu udah daftar ke sekolah kita, Lause pakai itu, isi dulu pakai itunya baru. Jadi bagian perusahaan atau bagian sekolah yang dulu mau interview Lause atau mau wawancara tanya-tanya Lause itu, jadi tahu dulu, oh si Iren ini bekerja seperti ini, sekolahnya di sini, umurnya segini, gitu. Oke? Nah, selanjutnya kita dapat mengganti informasi riwayat pekerjaan dengan informasi lainnya seperti prestasi yang pernah kita raih selama di sekolah. Nah, data orang tua, lalu keterampilan yang kita miliki. Oke? Oke, gimana ya? Nanti kita buat ya. Nanti untuk contoh daftar riwayat hidupnya kita tulis, nanti Lause bisa kasih contoh. Oke, nah sekarang kita lanjut di muatan PPKN dulu ya, di halaman 132 ya. Nah, di situ ada judulnya tanggung jawab pemilik usaha, wirausaha. Nah, wirausaha itu adalah seperti kata Aliani kemarin, wirausaha itu apa, seperti bos ya? Iya, dia orang pemiliknya, orang yang memiliki usaha. Oke? Nah, dalam menjalankan usahanya, seorang pemilik harus bekerja keras dan memiliki semangat pantang menyerah. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Jadi kita yang punya usaha nih, ya kan? Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap usaha yang kita miliki itu. Iya, jadi untuk barangnya yang supaya baik tetap menjadi baik. Kalau yang belum baik, kita harus lebih belajar lagi untuk menjadikan dia lebih baik lagi. Gitu maksudnya ya. Tidak hanya dari kualitas harganya saja, tetapi kemasannya juga perlu diperhatikan oleh pemilik wirausaha. Iya, supaya
barangnya kelihatan bagus, nah harus ada kemasannya yang bisa lebih menarik. Warna-warnanya boleh, gambar-gambarnya boleh, atau bungkusnya juga boleh ya. Nah, semakin baik kemasannya, masyarakat akan semakin menyukai barang tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Namanya juga ininya sudah barang yang dijual bagus, enak, seperti itu kan. Nah, rupanya dibungkus juga dengan cantik. Ya kan, seperti parcel itu. Nah, kalau kita beli jajanannya misalnya hanya 2.000, 3.000, sudah seperti itu saja. Tapi kalau dibuat parcel jadi lebih menarik. Nah, itulah salah satu cara untuk membuka usaha. Jadi dibilanglah itu wirausaha. Nah, usahanya seperti itu. Dari jajanan yang 2.000 bisa dibuat jadi jajanan yang harga jualnya itu 50.000. Nah, seperti itu. Gimana caranya? Dibuatlah parcel. Seperti itu contohnya ya. Nah, oleh karena itu diperlukan sikap tanggung jawab yang baik dari pemilik wirausaha yang terlibat. Oke. Nah, ada yuk berlatih, kita akan kerjakan soalnya. Sebelum itu bacalah cerita berikut, lalu kita akan kerjakan ya. Untuk yang pertama, Pak Seno berjualan keripik singkong dengan aneka rasa di tokonya. Ia selalu membeli keripik singkong dari agen keripik singkong langganannya. Pak Seno selalu memeriksa kualitas keripik singkong yang dipesannya ketika pihak agen mengirim keripik pesanannya. Pada suatu hari, Pak Seno menemukan ada salah satu kemasan singkong sudah terbuka. Nah, lalu sikap tanggung jawab Pak Seno bagaimana ya? Ia memberikan upah yang sesuai, harus tetap diberi upah gaji ya terhadap pekerja yang sudah melakukan pengiriman Pak Seno tadi ya. Lalu yang B, sikap tanggung jawab oleh agen keripik singkong. Iya, pemilik bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dihasilkan kemasan yang digunakan serta jangkauan pemasaran. Iya, jadi dia bisa diretur boleh ya, atau mengembalikan uangnya atau mengembalikan lagi, mengirim lagi kepada Pak Seno ini barang yang bagusnya. Oke. Nah, untuk yang kedua, cerita yang kedua, Ibu Halimah membuka usaha jasa penjahit di rumahnya. Ia dibantu oleh 5 orang karyawan. Menjelang hari raya, pesanan jahitan pakaian meningkat. Ibu Halimah minta karyawannya agar lebih teliti karena jumlah pemesanannya cukup banyak. Ketika akan dilakukan pengemasan, Bu Halimah menemukan ada salah satu pakaian belum terjahit sempurna. Nah, untuk yang A, sikap tanggung jawab Ibu Halimah gimana? Iya, tetap memberikan upah yang sesuai dengan pekerjanya ya. Lalu sikap tanggung jawab karyawannya. Iya, memperbaiki jahitan pakaian tersebut. Oke? Sudah? Oke, yang ketiga, Pak Dwi berasal dari suku Batak. Pak Dwi membuka usaha kue bika Ambon di rumah. Nah, kue bika Ambon itu bukan dari Ambon ya, dari Sumatera Utara ya. Kue bika Ambon buatan Pak Dwi disukai banyak orang. Semakin banyak pesanan kue bika Ambon tersebut. Selain rasanya yang enak, kemasannya yang digunakan oleh Pak Dwi rapi. Pak Dwi pun membuka kesempatan bagi pegawai baru yang ingin bekerja dengannya. Lalu sikap tanggung jawab Pak Dwi terhadap pegawai baru. Iya, dia harus tetap memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaannya ya. Atau Pak Dwi boleh juga
memberi ilmu kepada kepada pekerja barunya ya, supaya apa yang dia akan lakukan, boleh ya. Nah, untuk yang B, sikap tanggung jawab pegawai baru terhadap Pak Dwi. Mengerjakan pekerjaan yang diberikan Pak Dwi dengan penuh tanggung jawab. Oke? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita lanjut muatan bahasa Indonesia ya. Menyampaikan informasi dalam riwayat hidup secara lisan. Nah, pembuatan riwayat hidup harus didasarkan pada kenyataan yang telah dilalui oleh pembuat riwayat hidup. Ya, harus benar ya, benar-benar sudah kita dapatkan pengalaman itu. Oke? Riwayat hidup harus disampaikan secara lisan. Ya, boleh lisan, boleh tulisan. Tadi itu kalau yang dalam bentuk tulisan, yang tadi kita pakai format yang tadi ya. Nah, kalau lisan berarti dibacakan ya. Membuat daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi sederhana. Nah, itu cara lisannya ya. Contoh daftar riwayat hidup dalam narasi sederhana yaitu seperti ini. Ini seperti dia ngomong ya. Riwayat hidupku. Saya Beni Maulana. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2006. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Alamat tempat tinggal saya saat ini adalah Komplek Melati Indah, Blok D4, nomor 7, Cimanggis, Jawa Barat. Saat ini saya bersekolah di SD Erlangga. Saya pernah juara 1 lomba cerdas cermat sains, juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia, dan juara 2 lomba puisi Sumpah Pemuda. Kegiatan saya saat ini yaitu anggota koperasi sekolah, anggota UKS, serta les musik bahasa Inggris. Oke, nah itu adalah daftar riwayat hidup si Beni Maulana. Oke, nah sekarang kita akan kerjakan. Ayo berlatih ya. Kerjakan soal berikut. Apa yang kamu ketahui tentang riwayat hidup? Riwayat hidup harus diisi berdasarkan identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Ya, informasi apa saja yang perlu ditulis dalam daftar riwayat hidup seseorang? Tentang identitas diri agar orang mengenal diri kita ya. Mengapa riwayat hidup seseorang berbeda dengan orang yang satu dengan orang yang lain? Karena setiap orang mempunyai identitas diri berbeda dan kegiatan yang dilakukan juga berbeda. Pasti beda-beda ya. Pengalamannya itu pasti beda-beda. Nah, untuk yang keempat, tujuan pembuatan riwayat hidup? Jelaskan. Untuk memberikan data diri yang sebenarnya. Oke, sekarang yang kelima, di sini adalah tugas KI4 yang Lause bilang tadi. Muatan bahasa Indonesia ya. Jadi Lause akan ambil nilai ya. Jadi nanti kalau kalian sudah tulis daftar riwayat hidupnya, kirim ke Lause, foto saja daftar riwayat hidupnya, tidak usah dibuat berdasarkan voice ya, atau rekam suara ya, nggak usah difoto. Data dirinya aja, daftar riwayat hidupnya aja yang difoto. Oke? Rapi-rapi tulisnya ya, boleh sebagus mungkin, boleh dihias-hias ya. Oke, untuk yang kelima, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah membuat daftar riwayat hidup dalam bentuk formulir. Nah, sekarang buatlah daftar riwayat hidup tersebut dalam bentuk narasi seperti tadi ya, dalam bentuk cerita. Oke, tapi tidak usah dalam bentuk lisannya atau secara tertulis omongan ya, voice-nya ya. Jadi dalam bentuk tulisan saja seperti yang contoh yang tadi.
Ceritakan informasi pengalaman diri dan perjalanan hidupmu dalam kolom berikut. Nah, ini contoh seperti yang Lause buat ya. Kalian bisa buat seperti ini ya. Atau boleh berbeda, boleh kalian kembangin lagi daftar riwayat hidup kalian boleh ya. Atau boleh dihias-hias lagi. Lause boleh nggak dihias-hias? Boleh. Semakin bagus, semakin bagus nilainya pasti ya. Oke. Daftar riwayat hidupku. Saya Irene Putri Valencia. Saya lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Desember 1991. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Alamat tinggal saya saat ini adalah Perumahan Sriwijaya Blok B nomor 25 Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat ini saya mengajar di SD Bahagia. Nah, kalian boleh tulisnya itu saya bersekolah di SD Bahagia, seperti itu ya. Saya pernah menjadi juara 3 dalam lomba cerdas cermat kelas 10 yang diadakan oleh sekolah saya. Nah, karena Lause dulu pernah waktu kelas 10 itu SMP kelas 1 ya. SMA kelas 1. Nah, Lause pernah ikutin lomba di acara 17 Agustus. Nah, 17 Agustus cerdas cermat ya, walaupun kecil-kecilan tapi Lause juga pernah juara ya. Oke. Nah, jadi seperti ini contohnya. Nah, kalian boleh tulis seperti ini sama tapi beda nama ya. Beda nama tapi apa yang diceritakan boleh sama, atau mau tambah lagi dari yang punya Lause boleh ya. Oke. Nah, ini Lause tunggu sampai hari Jumat ya. Pengumpulan terakhirnya Lause tunggu sampai Jumat. Jadi kalau bisa dikerjakan aja sekarang. Kalau sudah tonton videonya langsung tulis. Sudah tulis langsung foto Lause. Nanti lupa kan kalau nggak difoto sekarang. Oke? Oke, Lause tunggu ya tugasnya ya. Oke deh. Nah, pembelajaran kita selesai. Jangan lupa ya untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Oke deh. Kalau begitu, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya di hari Jumat. Oke. Sesangman, bye bye, cecien.